Selamat siang, sahabat pendengar di Jawa Timur, dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang mendengarkan Jatim News Today untuk edisi 3 September 2020, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Realita FM Pamekasan, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, LPPL Malowapati Bojonegoro, dan juga Suara Gresik untuk update COVID-19 regional Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, untuk informasi awal kali ini kita akan tersambung bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Kali ini menginformasikan pelanggar protokol kesehatan dihukum membersihkan makam. Selengkapnya bersama dengan Karina Putri. Silahkan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Billy dan sejumlah pendengar yang ada di Jawa Timur. Jadi sejumlah personil gabungan dari Polri, TNI, dan juga Satpol PP pada Senin sore kemarin berdiri menyebar di sekitaran pintu masuk perumahan Daltasari, Waru, Sidoarjo. Tidak sedikit pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terkejut dengan adanya razia implementasi dari Impres nomor 6 tahun 2020. AKP Tony Irawan, Wakasat Lantas Polresta Sidoarjo mengatakan, hasil dari razia protokol kesehatan sore ini didapati sebanyak 26 orang pelanggar yang tidak memakai masker. Atas pelanggaran yang mereka lakukan sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, petugas memberikan sanksi sosial. Adapun sanksi sosial yang diberikan kepada 26 orang pelanggar protokol kesehatan adalah menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian melakukan permohonan maaf agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan menyapu atau membersihkan makam Islam di Desa Waru sambil mengenakan rompi berwarna orange bertuliskan pelanggaran protokol kesehatan. Terkait masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19, Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo mengatakan agar masyarakat peduli akan keselamatan diri sendiri juga orang lain. Salah satunya adalah penggunaan masker yang dapat mencegah penyebaran virus corona. Ia juga menambahkan edukasi tentang penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan dimanapun. Berbagai himbauan bahkan hingga razia lengkap penindakannya. Namun sayangnya masyarakat masih susah untuk sadar guna bergerak bersama melawan COVID-19 melalui penegakan disiplin protokol kesehatan. Sahabat, untuk penambahan data persebaran pasien COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo dari data Dinas Kesehatan dan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo per tanggal 2 September kemarin, pasien ODP saat ini sebanyak 1.299 orang, pasien PDB berjumlah 1.286 orang, 5.231 pasien konfirm COVID-19, 334 orang meninggal dunia dan pasien sembuh bertambah sebanyak 4.003 pasien. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio bersama Bima. Baik, terima kasih Karin atas laporannya, dan selanjutnya kita akan ke Kabupaten Blitar. Kali ini bersama dengan Risma Erina dari Persada FM. Terapkan protokol kesehatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar buka destinasi wisata situs dan candi. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina, masih tersambung via Zoom ya sahabat ya. Risma, silakan dengan laporannya. Ya, baik. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan juga Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Blitar secara resmi telah membuka kembali destinasi wisata, situs, dan juga candi sejak awal September. Namun dengan catatan pihak pengelola harus mewajibkan kepada para pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kepala Disparbudpora Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso mengatakan pembukaan tempat wisata seperti situs dan juga candi ini juga berdasarkan koordinasi dari keputusan resmi Balai Pelestari Cagar Budaya Trowulan Mojokerto. Selain itu, BPJB juga telah menyiapkan SOP kesehatan agar semuanya merasa nyaman dan aman ketika berkunjung ke situs dan juga candi. Sehingga sejak 1 September 2020, cagar budaya di Kabupaten Blitar sudah bisa dikunjungi kembali oleh wisatawan. Tetapi harus tetap memprioritaskan penerapan protokoler kesehatan pencegahan COVID di berbagai aktivitas. Ia menambahkan hasil laporan masuk, ada 32 situs dan candi di Kabupaten Blitar yang sudah dibuka dan pengunjung dihimbau tetap berdisiplin mengenakan masker, menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter, juga mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer ataupun
penyemprot. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya. Dan selanjutnya, sahabat, kita akan ke Pamekasan ya. Kali ini bersama dengan Hera Rosita dari Ralita FM Pamekasan. Pasien positif COVID-19 terkonfirmasi sembuh di Pamekasan bertambah 2. Totalnya ada 238 pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Masih tersambung via Zoom bersama dengan Hera Rosita. Silakan dengan laporannya. Ya, baik. Sahabat Jawa Timur, pasien positif COVID-19 yang dikonfirmasi telah sembuh di Kabupaten Pamekasan bertambah 2 orang dengan total pasien sembuh sebanyak 238 orang sehingga jumlah pasien positif COVID-19 yang sedang dirawat tersisa 22 orang. Sigit Priyono, juru bicara Satuan Tugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan mengatakan 2 orang pasien COVID-19 yang telah sembuh keduanya berasal dari Kecamatan Pamekasan. Di antaranya berinisial R, usia 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan inisial H, usia 46 tahun, berjenis kelamin perempuan. Keduanya dikonfirmasi negatif COVID-19 berdasarkan hasil laboratorium yang diterima oleh tim Satgas COVID-19 Pamekasan. Informasi tambahan, sahabat, berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek sebanyak 826 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 26 orang, selesai pengawasan 755 orang, dan meninggal dunia 47 orang. Sementara dari jumlah total 287 orang positif COVID-19, 27 orang lainnya meninggal dunia. Demikian saya Hera Rosita dari LPPL Ralita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Hera Rosita atas laporannya. Dan selanjutnya kita akan ke Madiun. Kali ini ada Kiki Desilia. 2 sembuh dan 3 terkonfirmasi COVID-19 di kota Madiun. Selengkapnya bersama dengan Kiki Desilia. Silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, kasus sembuh terus bertambah di Kota Madiun. Setelah kemarin 8 kasus sembuh, kali ini terdapat tambahan 2 kasus sembuh baru, Rabu 2 September 2020. Sehingga total kasus sembuh di Kota Pendekar mencapai 56 orang. Namun, masih ada 3 tambahan kasus konfirmasi COVID-19. Kasus konfirmasi nomor 82 dan 83. Kasus nomor 82 berinisial IA 33 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan kasus nomor 83 anak-anak berusia 9 tahun, berinisial MAN. Keduanya merupakan warga Kelurahan Tawangrejo yang merupakan kontak erat kasus nomor 64. Dan seperti kasus terdahulu, kasus nomor 64 juga merupakan kontak erat kasus nomor 39 dan 43. Sementara itu konfirmasi nomor 84 KR 20 tahun berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Rejomulyo yang merupakan kontak kasus nomor 69. Berstatus kontak kasus konfirmasi, KR langsung dilakukan swab test setelah muncul kasus nomor 69 tersebut. KR terkonfirmasi COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri karena tidak ada keluhan maupun gejala. Sahabat Jatim News Today, berdasarkan informasi dashboard.madiunkota.go.id, total kasus konfirmasi di Kota Madiun pada angka 84 orang. 56 orang sembuh, 16 orang masih dalam perawatan, 10 orang isolasi mandiri di rumah, dan 2 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Deslia atas laporannya. Dan selanjutnya, informasi terakhir akan disampaikan oleh Afik Rahardian dari Mardika FM Kota Blitar. Cegah klaster pondok pesantren, Satpol PP Kota Blitar minta pengurus pondok bentuk tim gugus tugas internal. Selengkapnya bersama dengan Afik Rahardian. Silakan dengan laporannya. Setelah melakukan razia dan penertiban Perwali Kota Blitar nomor 47 tahun 2020 dengan mengunjungi perkantoran, perbankan, dan pabrik, kini Satpol PP Kota Blitar akan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Kota Blitar. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Hadi Maskun, PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar, Rabu 2 September 2020. Kepada tim redaksi Mahardika, Hadi Maskun mengatakan, sebelumnya Satpol PP Kota Blitar dan tim satuan tugas lainnya telah mensosialisasikan sekaligus mengawal jalannya Perwali di sekolah-sekolah yang
yang menerapkan uji coba pembelajaran secara tatap muka. Selanjutnya pihaknya tidak ingin mengabaikan keamanan di lingkup pondok pesantren. Hadi Maskun mengimbau agar pondok pesantren harus memiliki tim satuan tugas internal yang berjaga selama 24 jam di pondok pesantren. Pihaknya mengimbau di setiap pondok harus memiliki termogan dan tertib melakukan pengecekan suhu setiap hari. Selain itu, Hadi Maskun juga meminta pengurus pesantren harus mengawasi penuh jalannya pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan penertiban di pondok pesantren. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 klaster pondok pesantren. Dari pondok pesantren itu menjadi bagian dari sasaran yang akan kita kunjungi atau kita pantau lah. Di tempat-tempat seperti itu punya satgas kecil lah tentang protokol kesehatan. Salah satunya menyiapkan petugas di depan misalkan. Jadi ada satgas internal yang bisa memantau terus-menerus 24 jam. Saat disinggung kapan penertiban Perwali nomor 47 tahun 2020 di pondok pesantren akan dilakukan, Hadi Maskun mengatakan masih menyusun jadwal di samping penertiban tempat umum yang saat ini terus digencarkan. Afiq Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afiq Rahardian atas laporannya dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Jatim News Today untuk edisi 3 September 2020. Saya Billy Patopoy, pamit undur diri ya, yang tadi juga disiarkan serentak oleh Suara Sidoarjo, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Realita FM Pamekasan, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Suara Gresik dan LPPL Malawapati Bojonegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.